I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, wouldn't not 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Fani akan menjelaskan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang materinya adalah tentang administrasi keuangan. Baiklah, yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap lebih lanjut. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjut. Biaya operasi terdiri atas gaji pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bahan atau peralatan pendidikan. Yang ketiga, biaya operasi pendidikan tidak langsung. Baiklah, yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah. Dalam arti luas, keuangan pengelolaan sekolah terdiri atas perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan sekolah selama periode tertentu. Yang keempat, proses administrasi keuangan. Yang pertama, perencanaan RPS, RKAS. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran. 2. Pelaksanaan penggunaan pencatatan dana. Dalam pelaksanaan USEMAS dilakukan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini sangatlah penting agar pemerintah atau masyarakat dalam memberikan dana tahu untuk apa saja yang telah digunakan uang diberikan ke sekolah, apakah sudah dimanfaatkan. Yang keempat, pemeriksaan laporan. Pemeriksaan dan laporan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi. Baiklah, yang selanjutnya, yang kelima, peran guru dalam administrasi keuangan. 1. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapel ke pemerintah kota. Yang kedua, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang ketiga, menyusun laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Dan yang keempat, menyusun laporan proyek anggaran pendapat bantuan sekolah. Yang kelima, menyusun laporan triwulanan dan bantuan operasional sekolah atau disebut dengan dana BOS. Yang keenam, pajak, PPN dan PPh yang jaminan. Yang ketujuh, pembagian gaji atau rapel. Dan yang kedelapan, mencatat dan mengarsipkan kebijakan keuangan sekolah. Dan yang kesembilan, membuat berkas keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya bahas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.